الله مخلصا له الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid Mukhlisin Lahuddin rahimakumullah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam kegiatan rutin setiap Ahad. Mudah-mudahan kehadiran kita di tengah-tengah libur kita, alhamdulillah, peringatan 17 Agustus sudah diisi dengan berbagai macam kegiatan yang bersifat duniawi. Sudah upacara, sudah perlombaan, ada poli, balap kerupuk, lomba lari dan lain sebagainya. Insya Allah kita di malam hari ini isi kegiatan 17 Agustus dengan ta'lim, kegiatan rutin setiap Ahad malam. Hadirin rahimakumullah, di malam hari ini insya Allah kita sudah masuk ke bab yang keempat. Di bab keempat ini ada 30 makalah. Jadi di bab 4 ini ada 30 makalah yang mengandung 4 butir nasihat, ya, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah dan asar sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u babur ruba'iyu. Bab keempat membahas tentang atau mengandung tentang 4 butir nasihat. Di setiap makalahnya ada 4 butir nasihat. Makalah yang pertama, makalah ini pernah disampaikan di bab sebelumnya, namun redaksinya berbeda. Ya. Di penjelasan sebelumnya saya pernah menyampaikan 7 nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, di makalah yang pertama ini, Urwiya an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Abi Dzarin Al-Ghifari radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari, kata Rasulullah, ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar. Jadi nasihatnya ada 4. Kalau di redaksi hadis lain ada 7. Di redaksi hadis yang ini ada 4. Jadi 4 nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Nasihat yang pertama kata Rasulullah, ya Aba Dzarin,
Jadi di sapinata fa innal bahra amik. Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, perbaharuilah kapalmu atau perahumu karena lautan itu sangatlah dalam. Jadi nasihat-nasihat ini redaksinya agak puitis, ya. Kata Rasulullah, nasihat yang pertama, perbaharui kapalmu, perbaharui perahumu karena lautan sangatlah dalam. Oke, kita coba jelaskan. Rasulullah memberikan nasihat kepada Abu Dzar Al-Ghifari pada hakikatnya dan umumnya bagi kita semua. Kenapa Rasulullah mengingatkan kepada Abu Dzar Al-Ghifari dan kepada kita semua pada umumnya untuk memperbaharui kapal? Jadi bapak-bapak, seandainya kita mau menyeberang sebuah lautan, kita tidak menyiapkan kapal yang prima, kapal yang sehat, kapal yang baik. Contoh, hiji teu dipariksa kapalna bocor. Geus kabayang apa yang akan terjadi kalau di tengah lautan yang jauh ka ditu ka dieu kapalna bolong. Siap-siap untuk tenggelam. Atau tidak dicek terlebih dahulu bahan bakarnya. Indit begitu. Di tengah perjalanan kehabisan bahan bakar. Apa yang akan terjadi? Sulit untuk mendapatkan bahan bakar. Walaupun sebenarnya sekarang sudah canggih. Tapi ini seolah-olah bagaimana kita menyiapkan sesuatu harus dengan baik. Harus dengan sigap. Jadi kalau kita menempuh satu perjalanan yang jauh, sementara laut yang begitu dalam, fa innal bahra amik, laut yang begitu dalam, kabayang kumaha urang getirna ketika di tengah lautan, mesin kapal mati karena kehabisan bahan bakar, bahkan kapal akan tenggelam karena kebocoran, maka dipastikan kita akan panik di tengah lautan, apalagi dengan ombak yang sangat besar. Ini menggambarkan bapak-bapak, perjalanan itu jauh. Perjalanan kita itu jauh. Perjalanan kita ketika kita wafat menuju Allah itu perjalanan akhir, itu perjalanan yang beberapa yang harus kita lalui. Maka harus siap untuk mengecek segala yang harus kita persiapkan sebelum kita berangkat menuju suatu tujuan dengan melewati lautan yang begitu panjang dan dalam. Kemudian nasihat yang kedua, wahuddizada kamilan. Abu Dzar, ambillah bekal yang sempurna. Ambillah bekal yang cukup. Fa inna safarra ba'idun, karena perjalanan yang begitu jauh. Jadi yang kedua, nasihat yang sangat luar biasa bagi kita semua terutama, bagaimana kita menyiapkan bekal untuk menempuh perjalanan yang jauh. Kita beranalogi yang sederhana saja. Ya, contoh kita mau ke Jogja. Perjalanan Pak D yang sangat jauh, mungkin menurut saya, karena saya perjalanan ke Subang kemarin, kalau lewat tol 3 jam, kalau lewat darat bisa 4 jam. Ya.
Tapi perjalanan itu jauh. Jadi kita umpamakan perjalanan dunia dulu. Ya. Kebayang kalau kita mau mudik perjalanan yang jauh, tapi kita tidak siap, tidak menyiapkan bekal kita. Naik umum temawa duit. Kalau kita naik umum tidak bawa duit, ya kita mau bayar pakai apa? Bahwa kendaraan sendiri tidak bawa duit, bensin kosong rekumaha. Ya. Kita harus memperhitungkan. Kalau dari Bandung ke Jawa sekian ratus kilometer, berapa untuk bensin, berapa untuk makan, berapa untuk tol, berapa untuk parkir, berapa untuk makan. Harus kita hitung. Ya. Fa inna safaru ba'id, perjalanan kita jauh. Lamun orang rek mudik menghadap Allah, teu mawa bekal, nekad ngaranna. Salat henteu, ngaji tara, maca Quran tara, ibadah henteu, salat henteu. Rek balik, nekad cilaka. Oleh sebab itu maka cek Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Siapkan bekal, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Kita bermain logika. Kita mau pulang tanpa bekal, siap-siap kita celaka, siap-siap kita sengsara di jalan. Kita mau menghadap Allah, tidak membawa bekal apapun, siap-siap untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang pernah kita berbuat selama di dunia ini. Yang ketiga, ya Aba Zarin wa khaffifil himla fa innal aqbata ka'udun. Wahai Abu Zar Al-Ghifari, kurangi beban karena tanjakan itu bagaikan gunung. Ada satu penjelasan yang dimaksud dengan kurangi beban adalah sederhanakanlah masalah urusan dunia. Artinya semakin banyak dunia yang kita miliki, semakin banyak pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Sing yakin. Min ainak tasabahu wa mimma anfaqahu. Dari mana kau dapatkan harta dan dikemanakan harta itu. Kecuali harta yang kita miliki, semakin bertambah harta yang kita miliki, semakin bertambah rasa syukur kita kepada Allah, lain cerita. Sebanyak apapun, kalau kita syukuri dan kita manfaatkan harta kita untuk hal yang baik, tidak jadi masalah. Tapi ketika harta kita, titipan yang Allah titipkan kepada kita semakin banyak, tapi kita tidak bisa menjalankan amanah berupa harta yang Allah titipkan kepada kita, maka berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Oleh sebab itu maka wa khaffifil himla, ringankan beban. Jangan terlalu berat untuk membawa dunia ini, untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sebab ba'idal aqobah ka'ud, sebab perjalanan kita adalah bagikan tanjakan gunung yang begitu curam. Jadi kabayang lamun orang mawa beban berat bari nanjak. Beban berat bari nanjak. Itulah kira-kira. Dan yang keempat, wa akhlisil amala fa inna nakida basir. Ikhlaslah dalam beramal, karena zat yang menilai baik dan buruk adalah Allah yang Maha melihat. Nasihat yang keempat ini, perbaiki niat kita.
Karena Allah akan melihat tidak dan baiknya suatu amalan kita dari niat kita. Ada satu keterangan Rasulullah mengatakan kam min amalin yatasawwaru bi surati a'mali dunya yasiru a'malal akhirah. Ada amalan-amalan yang secara lahiriah amalannya dunia. Tapi amalan dunia ini bisa jadi dinilai di hadapan Allah menjadi amalan akhirat. Apa kuncinya? Bihusnin niyah. Niatna hade, niatna ikhlas. Orang mencari nafkah secara lahiriah adalah berbentuk pekerjaan dunia. Tapi kita mencari nafkah niatna untuk menafkahi anak, istri dan keluarga, jadilah ibadah. Atau sebaliknya, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah yasiru a'malad dunya bisu'in niyah. Tidak sedikit pekerjaan yang bersifat ukhrawi, kelihatannya adalah ukhrawi, tapi dia pandang oleh Allah menjadi amalan dunia, sabab niatna goreng. Naon contohna? Ngaji hayang kapuji, berjamaah hayang katingali, tilawah hayang dapat sanjungan dan lain sebagainya. Ngaji, tilawah, berjamaah eta amalan akhirat, tapi bisa jadi itu amalan dunia dipandang ku Allah sabab niatna salah. Perbaiki niat. Hadirin rahimakumullah. Kemudian makalah yang kedua. An ba'dil hukama'i. Makalah yang kedua ini dari para ahli hikmah. Arba'atun hasanatun walakin arba'atun minha ahsanun. Kata para ahli hikmah, ada 4 perkara nilainya baik. Akan tetapi ada 4 perkara yang nilainya lebih baik. Saya ulangi. Di makalah yang kedua ini kata para ahli hikmah, ada 4 perkara nilainya baik. Tetapi juga ada 4 perkara yang nilainya lebih baik. Yang 4 baik, tapi yang 4 lebih baik. Apa yang 4 ini? Yang pertama, al-haya'u minar rijali hasanun. Walakinnahu minal mar'ati ahsanu. Yang pertama, sifat malu ya pada laki-laki adalah baik. Akan tetapi sifat malu pada perempuan adalah lebih baik. Yang pertama. Jadi kalau ada perempuan kalau ada laki-laki memiliki sifat malu itu baik. Tetapi kalau ada perempuan memiliki sifat malu itu adalah lebih baik. Kenapa demikian? Karena secara naluriah sifat malu itu lebih dominan dimiliki oleh perempuan dibanding dengan laki-laki. Maka ketika laki-laki memiliki sifat malu, baik. Tapi ketika perempuan memiliki sifat malu, maka itu dikatakan lebih baik. Kata kuncinya dari nasihat yang pertama kata ahli hikmah ini, bagaimana kita laki-laki dan perempuan memiliki sifat al-haya, sifat malu. Bukan sifat pemalu.
Ya. Sifat malu itu kata Rasul sering kita dengar al-haya'u minal iman. Kalau kita memiliki sifat malu dalam diri kita, itu bagian dari iman. Sehingga cek Rasul, sifat iman dan sifat malu dalam diri kita tidak boleh dipisahkan dan tidak bisa dipisahkan. Sebab iman bagian dari rasa malu bagian dari iman. Jadi itu bisa dipisahkan. Mata cek Rasul, al-haya'u wal imanu kurina jami'an. Sifat malu dan sifat malu dan keimanan yang ada dalam diri kita adalah dua hal yang tidak dipisahkan. Kenapa tidak boleh salah satu hilang dalam diri kita? Sebab cek Rasul, fa'idar rufi'a ahaduhuma rufi'al akharu. Ketika sesuatu rasa, ketika sifat keimanan kita ketika dua sifat kita malu dan keimanan hilang dalam diri kita, maka akan hilang salah satu. Lamun sifat malu hilang, maka iman bisa hilang. Sabalikna, lamun iman teu aya, maka sifat malu bakal aya dalam diri orang itu. Maka kuncinya, karena rasa malu ada dalam diri kita dan itu bagian dari keimanan, maka malu dan iman dalam diri kita tidak boleh dipisahkan. Apabila salah satu hilang, maka akan hilang yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, dalam kitab Fathul Bari dijelaskan yang disebut malu dalam makalah ini adalah menahan diri dari berbuat hal-hal yang buruk, naluri untuk yang selalu diinginkan oleh nafsu. Saya ulangi, malu adalah menahan diri dari berbuat hal-hal yang buruk. Yang selalu, naluri itu selalu mengajaknya kepada hal-hal yang tidak baik. Nah, sehingga oleh para ulama, sifat malu ini secara garis besar ada dua. Yang pertama adalah sifat malu yang secara alami, sunnatullah, Allah berikan kepada kita. Itu yang pertama. Jadi malu yang terbentuk secara alami, yang sudah menjadi bawaan dari kita lahir. Bawaan seseorang. Contoh, malu ketika aurat kita kelihatan oleh orang lain. Itu bawaan, itu memang begitu. Pertanyaannya, adakah orang yang ketika auratnya terlihat merasa tidak malu bahkan dipertontonkan? Ya ada. Berarti ternyata jelema teu boga rasa malu secara bawaan lahirnya. Padahal secara naluriah manusia itu diberikan rasa malu berdasarkan bawaan. Ya. Jadi malu berdasarkan bawaan dari Allah, ya, bawaan sejak lahir, ya. Atau seperti malu ketika orang tertangkap mencuri, pasti malu, ya. Itulah rasa malu yang secara umum, malu naluriah. Tapi yang kedua, ada malu yang diperoleh melalui proses mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam. Tak iya mah lain rasa malu bawaan. Tapi malu yang dia dapatkan, sifatul haya yang dia dapatkan melalui proses pengenalan dirinya kepada Allah, kepada Rasul, kepada Islam. Nah, malu ini kata para ulama ayat 3, hiji malu ke Allah, 2 malu kepada sesama,
kepada diri sendiri. Yang ketiga, malu kepada orang lain. Itu malu yang kita dapatkan melalui proses pendekatan diri kita kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada Islam. Hadirin rahimakumullah, seperti apa malu kepada Allah? Malu berbuat dosa, malu meninggalkan perintah Allah, malu melanggar aturan Allah. Sebab kalau orang tidak memiliki proses tadi, rasa malunya tidak melalui proses kenal dengan Allah, kenal dengan Rasul, kenal dengan Islam. Ketika ada orang yang meninggalkan perintah Allah, tidak merasa era, tidak merasa malu. Ketika dia melanggar aturan-aturan Allah, tidak pernah merasa era, tidak pernah merasa malu. Sebab malu itu tidak dia proses melalui pendekatan diri kepada Allah dan kepada Rasul serta kepada Islam. Kan aya nu kitu. Teu era. Bahkan behtuna teu sieun teu salat, teu sieun teu era, teu puasa, teu era, teu sieun teu ngaji. Karena pendekatan sebelumnya dia tidak pernah dekat dengan Allah. Gitu. Yang keduanya ada malu kepada diri sendiri. Malu melakukan perbuatan yang dapat merendahkan diri kita. Jadi kalau orang melalui proses tadi, ketika dia melakukan sesuatu, dia akan merasa malu terhadap diri sendiri. Apa perbuatan yang dapat melakukan bahwa dia akan merasa malu terhadap diri sendiri? Seperti mencuri, perbuatan berzina, memfitnah orang. Itu termasuk malu kepada diri sendiri. Dan yang selanjutnya adalah malu kepada orang lain. Malu kepada orang lain, malu melakukan sesuatu yang akan merugikan orang lain, seperti berbuat curang, berbuat zalim, menyakiti, mempermalukan orang lain. Malu kepada Allah, malu kepada diri sendiri, malu kepada orang lain tidak akan pernah membekas dalam dirinya kalau dia sekali lagi tidak melalui proses pendekatan diri kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada Islam. Kembali, jadi nasihat yang pertama adalah intinya miliki sifat malu dalam diri kita. Yang kedua, wal adlu min kulli ahadin hasanun walakinnahu minal umara ahsanun. Berlaku adil, memiliki sikap adil pada setiap orang adalah baik. Kita punya sikap adil adalah baik. Tetapi walakinnahul minal umara ahsanun. Tetapi adil pada pemerintah itu lebih baik. Kita berbuat adil baik, tapi pemerintah berbuat adil lebih baik. Gitu. Karena kalau adil kita secara diri kita, ruang lingkup diri kita, keadilan untuk kita. Tapi ketika umaro berbuat tidak adil, maka ketidakadilan itu bukan hanya untuk seseorang, tapi untuk masyarakat yang dia pimpin. Maka keadilan yang dilakukan oleh seseorang itu baik, tapi keadilan yang dilakukan oleh pemerintah itu akan lebih baik. Ketika seseorang diri kita tidak melakukan keadilan, keadilan itu hanya untuk kita. Tapi bisa jadi ketika seorang penguasa, pemerintah membuat sesuatu yang tidak adil, maka ketidakadilan itu bisa untuk seluruh rakyatnya. Jadi yang kedua adalah berbicara tentang keadilan. Baik untuk diri kita maupun untuk pemerintah. Hadirin rahimakumullah. Lalu konsep keadilan dalam Islam, ya, itu ada 3. Konsep keadilan dalam Islam itu ada 3. Yang pertama adalah al-musawah, persamaan. Apa maksudnya? Keadilan dalam konsep al-musawah, dalam konsep persamaan adalah
memperlakukan semua orang sama tanpa membedakan suku, ras, agama, status sosial. Memperlakukan orang tidak boleh melihat suku karena perbedaan ras, agama, status sosial. Dan persamaan itu adalah dalam hak perlindungan, pendidikan, mendapatkan pengajaran, dan lain sebagainya. Dan ini ada dalam undang-undang. Jadi keadilan dan dalam konsep musyawarah ini siapapun dengan tidak melihat ras, suku, bahasa, dia berhak mendapatkan persamaan keadilan. Ya. Jadi punten-punten kalau di negara kita Indonesia masih ada yang membedakan, baik secara individual maupun pemerintah membedakan hak perlindungan, jaminan keselamatan, pendidikan, kesehatan lain dibedakan, maka tidak ada konsep keadilan di situ. Tidak sedikit keadilan hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya power. Kemudian ya konsep yang kedua at-tawazun, keseimbangan. Keadilan dalam konsep Islam adalah at-tawazun, keseimbangan. Keseimbangan berbagai aspek kehidupan dunia akhirat, baik hak pribadi, keluarga maupun masyarakat. Seimbang. Jadi bapak-bapak, sesuai dengan doa yang kita minta kepada Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Seimbang. Orang terlalu sibuk dunia, lupa ibadah. Atau sebaliknya, saking rajinnya ibadah siang dan malam sampai tidak ada kesempatan untuk berusaha, anak istri terlantar karena tidak didapat. Salah dalam konsep Islam, tidak seperti itu. Islam mengajarkan kepada kita, ya Allah berikan kami kebaikan dunia juga kebaikan akhirat. Tawazun itu adil. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wad'u syai'in fi mahallih. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan kedudukan dia, sesuai dengan kedudukannya, dan tidak menzaliminya. Contoh, sanksi koruptor dengan sanksi yang mencuri ayam tentu berbeda. Kalau sama sanksinya atau sebaliknya justru yang lebih berat yang mencuri ayam, maka disitulah tidak adanya keadilan. Apakah ini terjadi di negara kita? Kita bisa menilai masing-masing. Tadi kadang hukum ya itu memiliki sebuah kekebalan bagi orang-orang yang punya power, punya kekuatan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, nasihat yang ketiga, wa taubatu minas sayhi hasanatun walakinnaha minas sababi ahsanun. Tobatnya kakek-kakek itu baik, tetapi tobatnya anak muda lebih baik. Tobatnya orang-orang yang usianya mungkin 50, 60 lebih baik, baik, tapi ternyata tobatnya orang-orang yang usia 20, 30 adalah lebih baik. Kenapa demikian? Karena kadang orang yang muda masih punya pemikiran, ada orang ngora kene nyantai weh kedeui. Lu tobatna eta anu geus karolot, anu geus 50 genep urang mah karek 20 nyantai weh. Maka tobatnya mereka yang muda itu lebih baik daripada kita. Da kita mah geus kuduna asuh kira deui kada kawan-naon deui. Geus di ujung, geus bau taneuh. Ya. Suka ada kan candaan seperti itu di dinya heula geus kolot urang mah ngora keneh gitu gara tobat di dinya gitu kan. Teu kitu kan. Karena kita tidak tahu umur itu adalah rahasia Allah.
Hadirin rahimakumullah, kemudian yang terakhir, yang keempat adalah wal judu minal agniya'i hasanun walakinnahu minal fuqara'i ahsanu. Orang yang kaya bermurah hati baik, tapi orang yang fakir bermurah hati adalah lebih baik. Orang kaya dermawan baik, tapi orang miskin dermawan lebih baik. Kan rek dermawan gak kan loba hartana, kan orang kaya. Wajar dia dikatakan baik. Tapi ingat, ada orang yang miskin tapi dia dermawan, maka dia dikatakan lebih baik. Hadirin rahimakumullah, terakhir ada satu hadis sahih dari Imam At-Tirmidzi mengatakan, ada catatan hadis yang patut kita renungkan bersama terkait dengan sifat jud ini, ya. Abdullu dinarin, ya, dinarun yunfikuhu rajul ala iyalih, ya, orang yang paling utama, ya, ketika orang yang punya dinar, punya uang, punya harta, dinarun yunfikuhu rajulu ala iyalih. Tingkatan yang pertama, gunakan dinar, uang, harta kekayaan itu adalah untuk mencukupi kebutuhan keluarga terlebih dahulu. Setelah itu, wa dinarun yunfikuhu rajulu ala ashabihi fisabilillah. Baru setelah keluarga tercukupi, kita bisa berbagi menjadi orang yang dermawan untuk tetangga, saudara, bangsa, dan negara, serta agama. Mudah-mudahan dua makalah ini yang ada di bab 40, ya. Yang pertama tadi nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari ada 4. Yang kedua yang kedua nasihat dari para al-hikmah juga ada 4. Mudah-mudahan menjadi satu nasihat yang sangat berharga untuk kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.